Ya, di tengah rencana pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga negara, Kementerian Pertahanan justru berwacana untuk membentuk lembaga intelijen sendiri, yakni Badan Intelijen Pertahanan. Apa urgensi membentuk lembaga intelijen baru ini? Apakah tidak akan terjadi tumpang tindih dengan sejumlah lembaga intelijen yang sudah ada sejauh ini? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Koni Rahakundini, analis ilmu pertahanan dan militer. Selamat malam. Selamat Bu malam. Koni, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Supyadin Arisaputra yang merupakan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Nasdem. Selamat malam, Pak Supyadin. Selamat malam Mas Indra Maulana. Selamat malam Mbak Koni. Selamat malam Pak Supriyadi. Baik, kemudian ada juga Pak Muradi yang merupakan akademisi ilmu intelijen dan pertahanan Universitas Pajajaran. Selamat malam, Pak Muradi. Malam Mas, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita mulai dari Pak Supyadin terlebih dahulu karena saya ingin melihat tanggapan dari Komisi Pertahanan, Komisi 1 DPR RI. Bagaimana Pak Supyadin Anda melihat wacana Menhan soal pembentukan lembaga intelijen sendiri ini dengan nama Badan Intelijen Pertahanan? Ya, pertama kita harus lihat ini kan baru wacana ya. Ya. Yang kedua, kalau ini ingin diwujudkan, maka harus dilihat dasar hukumnya. Ya. Dasar hukum ya. Kemudian dilihat juga di Undang-Undang Pertahanan itu sendiri, di tugas dan fungsi Departemen Pertahanan, itu menjadi rujukan untuk melahirkan sebuah organisasi. Nah, kalau di situ ada, tidak ada masalah. Tetapi kalau itu tidak disebutkan fungsi-fungsi intelijen itu menjadi fungsi daripada Departemen Pertahanan, maka ini kan harus ada perubahan terhadap tugas dan fungsi Departemen Pertahanan kan gitu. Nah, kan Departemen Pertahanan ini selama ini berdiri dibentuk atas dasar Undang-Undang Pertahanan tahun 2002. Tapi kemudian Departemen Pertahanan berubah menjadi Kementerian Pertahanan mengacu kepada Perpres 58. Nah, mungkin karena Perpres 58 inilah, tapi saya setelah baca dalam Perpres 58 itu memang tidak secara spesifik atau eksplisit disebutkan fungsi Departemen Pertahanan itu melaksanakan fungsi intelijen. Ya, itu. Kemudian yang berikut, kalau kita melihat, kalau ini akan dibentuk, maka harus jelas intelijen apa yang akan diolah oleh Departemen Pertahanan. Karena kita sudah punya BIN, ya. BIN, kita punya juga Badan Intelijen, ya. BAIS, ya, intelijen strategis. Nah, ini kan juga harus jelas tugasnya. Tugas intelijen di bidang Kementerian Pertahanan ini apa? Kalau BAIS dan BIN sudah jelas. Jadi tidak boleh nanti terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi. Jadi harus dijelaskan dulu. Intelijen pertahanan begitu ini bagaimana, digunakan Pak? untuk apa? Kepentingan apa? Yang disampaikan sejauh ini yang kami tangkap dari beberapa media yang kami kutip adalah pernyataan intelijen pertahanan begitu. Iya betul, intelijen pertahanan berarti harus spesifik. Nah, kita bicara pertahanan apa? Kan begitu. Yang akan diwadahi dalam tugas-tugas intelijen pertahanan ini kan apa? Harus jelas. Baik. Kalau BIN itu kan menyangkut keamanan nasional ya, sudah jelas gitu ya, BIN itu. Menyangkut semua aspek ideologi, politik dan seterusnya. Kemudian kalau Badan BAIS ini, Badan Intelijen Strategis, dia memang untuk menunjang tugas-tugas TNI ya. Nah, tapi untuk membantu BIN. Nah, sekarang apa spesifik dari intelijen pertahanan ini? Itu harus jelas supaya tidak terjadi duplikasi fungsi daripada intelijen itu sendiri. Gitu loh Mas Indra. Baik, saya ke Bu Koni sekarang. Bu Koni, Menhan juga menyebut, ini saya coba kutipkan begitu ya. Menhan menyebut di mana-mana di dunia ini tidak ada yang tidak punya Badan Intelijen Pertahanan. Juga menyebut dirinya bahwa Pak Menhan ini, Pak Riaz Mizard ini adalah satu-satunya Menteri Pertahanan yang tidak punya lembaga intelijen sendiri di kementeriannya. Jika sebelum-sebelumnya ada, karena mungkin masih bergabung begitu ya. Bagaimana? Kalau Pak Menhan menyampaikan bahwa di dunia ini semua Kementerian Pertahanan punya lembaga intelijen, saya kok kayaknya belum melihat, saya belum sempat meliti semua, tapi kayaknya sih enggak juga. Enggak juga begitu. Contohnya ya, misalnya ini ya, kita lihat saja ASIO Australia.
ASIO Australia itu fungsinya dia adalah lembaga intelijen yang provide data baik kepada Attorney General, baik kepada Foreign Affairs, dan juga kepada Kementerian Pertahanannya. Yeah. Jadi artinya dia bukan khusus di bawah atau untuk lembaga atau Departemen Pertahanan. Nah sekarang kan kalau pertanyaannya kenapa ini Indonesia baru mencari format tiba-tiba ada di bawah Kementerian Pertahanan, ini yang saya agak khawatir karena menurut saya begini. Sepertinya kalau memang yang dikhawatirkan Pak Menhan itu adalah tidak didapatnya data intelijen, ini data intelijen apa yang dikhawatirkan tidak didapat? Karena kalau dari terkait civilians itu mungkin dari BIN sudah bisa. Terkait yang lebih militeristik yang ada di dalam Undang-Undang nomor berapa tahun 2011, Undang-Undang nomor 17 ya, itu adalah juga masuk dalam militer dan pertahanan. Jadi artinya kan tinggal diserap aja di dalam BAIS itu mana yang datanya bersifat pertahanan, kalau dianggap pertahanan, mana yang bersifat militer. Karena kalau saya melihatnya urgensinya pun kalau ada adalah bagaimana sebenarnya Kementerian Pertahanan ini mungkin memerlukan data pertahanan terkait dengan foreign affairs. Nah, seperti Mossad lah. Kalau di Mossad kan jelas di Departemen Luar Negeri itu selalu punya ujung tombak di mana-mana. Nah, apakah maksudnya intelijen luar negeri maksudnya untuk lebih kepada lebih kepada bagaimana mendeploy intelijen kita di luar negeri untuk masuk datanya ke antara MOFA atau Kementerian Luar Negeri ataupun ke Kementerian Pertahanan kan bisa kita olah. Nah, jadi saya lebih melihatnya begini, sebelum ini dilempar dan kita sepertinya jadi ribut. Mungkin kita harus duduk dulu bersama-sama Menteri Pertahanan untuk lebih jelasnya apa. Koreksi saya itu cuma satu. Pertama, kalau sekarang memang Kementerian Pertahanan merasa harus memiliki prime data of intelligence, saya sepakat dalam artian memang Kementerian Pertahanan itu menjadi motor utama kebijakan negara bersama-sama Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kita sebutnya triumvirat ini. Dan ada di situ Presiden di bawah National Security Council. Kekhawatiran saya dengan adanya kemauan Menteri Pertahanan seperti ini, nanti kemudian juga Kemlu bikin juga sendiri, Kemdagri mungkin juga bikin sendiri, di mana akhirnya? Itu nomor satu. Nomor dua, sepertinya masalah paling besarnya adalah kenapa sih bukannya Kementerian Pertahanan ini mendorong lahirnya National Security Council? Sehingga seperti ASIO Australia, dibuatnya intelijennya itu adalah interconnecting sangat dengan antara Kementerian Luar Negeri data Kemlu, intelijen Kemlu untuk Kemlu dan data untuk Kementerian Pertahanan. Kalau itu saya bisa masih mengerti. Tapi kalau sendiri untuk kementeriannya. Tetapi kalau untuk sendiri kemudian juga tadi di dalam pasal 17 itu sudah dicantumkan bahwa militer dan pertahanan masuk dalam BAIS. Intelijen internal. TNI. Sekali lagi untuk internal ya. Kalau saya bicara internal, saya pikir itu nggak perlu ada dulu. Tetapi yang kedua, di dalam Kementerian Pertahanan dia mau di bawah apa? Di bawah Dirjen Selatan. Ya kan? Apakah karena SWOT analisis dan kebijakan strategik itu ada di bawah Dirjen Strategi Pertahanan? Apakah kemudian kalau misalnya terbentuk ini ada di bawah Dirjen Selatan? Dia tuh di bawah Dirjen Selatan berarti apa? Bentuknya di badannya atau apa? Karena kalau misalnya ASIO Australia itu dikepalai oleh Jenderal Bintang 3 dan itu dibagi antara wilayah utara dan wilayah selatan. Nah, kalau memang kita mau mengcopy itu, ya kan? Artinya kan kita nanti mau bagi timur dan barat misalnya. Tapi sekali lagi kalau untuk internal saya melihatnya kok belum terlalu dengan kita mengaktifkan aja BIN dan BAIS harusnya itu bisa. Harusnya sudah tercukupi kalau misalnya kebutuhan data intelijen itu oleh. Tapi saya sepakat sekali lagi ya, saya sepakat kalau Menhan memang bilang perlu ada. Tetapi sekali lagi dalam posisi Kementerian Pertahanan yang seperti apa dulu? Kementerian Pertahanan Luar Negeri kalaupun memang dianggap Menhan itu semua di luar negeri ada intelijennya, mereka nggak punya Menko Polhukam. Jangan salah, di Indonesia ini kita Kementerian Pertahanan itu bagaimanapun ANSI itu di bawah ada koordinator Menteri Kemenko Polhukam. Nah, jadi menurut saya ada PR yang harus kita selesaikan dulu secara struktur kelembagaan kita, baru kita masuk ke arah situ. Karena sementara struktur kelembagaan belum beres, ini malah akan jadi kacau. Anggap misalnya sekarang Menhan tuh mendapat data intelijen yang sangat krusial. Benar. Gitu. Terus bagaimana? Dia harus melapor ke Kemenko Polhukam. Menko Polhukam gitu. Apakah nanti Menko Polhukam harus bikin lagi? Kan jadi akan berlapis-lapis gitu loh. Kalau saya jadi melihatnya urgensinya lebih kepada kita strukturisasi tentang tadi itu sistem pemerintahan kita bagaimana. Kecuali tadi maaf saya ulang lagi sekali lagi. Kecuali memang sifat Kementerian Pertahanan kita sudah bisa triumvirat tadi bersama-sama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Ya. Kalau saya melihat urgensinya lebih kepada
dua ini memerlukan intelijen bersama, yaitu Kemlu dan Kemhan. Jadi satu begitu ya, tapi Ya. Triumvirat itu punya satu saja Punya lembaga satu lagi. saja, dan sekali lagi saat posisinya Jadi itu pasti berbeda dengan apa yang ada di BAIS begitu ya. berbeda, dan satu dengan syarat tidak ada Menko Polhukam. Karena akan jadi bingung. Iya. Baik, saya lihat perspektif dari Pak Muradi. Bagaimana Pak Muradi melihat wacana dilemparkannya wacana tentang akan keinginan Menteri Pertahanan membentuk lembaga intelijen sendiri yang disebut Badan Intelijen Pertahanan ini? Ya, saya agak berbeda dengan Mbak Koni dengan tadi dari Pak Nasdem Supyadin ya, iya. Saya cenderung kemudian bahwa memang kebutuhan dari Kemhan harus dipahami bahwa ini kalau di Undang-Undang 17 2011 kan dan atau artinya memang ada ruang buat kemudian Kemhan untuk bisa secara mandiri mengelola data intelijennya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Kemhan sudah punya Pusdatin, Kemhan juga punya kemudian mendapat suplai informasi dari BAIS katakanlah, atau bahkan mungkin dari BIN. Faktualnya kan yang mereka rasakan tidak cukup. Makanya kemudian saya memahami ini adalah bagian dari tata kelola saja. Saya kemudian orang yang kemudian memahami bahwa BAIS harus juga dilepaskan pada fungsi-fungsi yang sifatnya politik administratif, di mana fungsi-fungsi itu bisa melekat di level pengambil kebijakan di Kemhan. Jadi BAIS fokus begitu juga ya? Ini artinya butuh kemudian ada tata kelola yang baik. Biar saja kemudian Kemhan, kalau memang dianggap butuh, saya pikir juga harus dihormati karena ruangnya ada 3 yang saya lihat pada Undang-Undang 17 2011 itu. Ruang pertama dia bisa kemudian merubah yang sudah ada. Katakanlah misalnya Pusdatin Kemhan itu bisa merubah tanda kutip naik tingkat ya, bisa kemudian setingkat badan misalnya. Yang kedua misalnya kemudian intelijen kementerian yang memang benar-benar dimungkinkan. Nah yang dimungkinkan di Undang-Undang 17 2011 itu dimungkinkan. Nah yang ketiga ini bisa kemudian juga membentuk badan intelijen baru yang kemudian bisa kemudian setingkat direktorat atau di bawah kemudian direktur. Nah artinya tiga peluang ini bisa dimanfaatkan oleh Kemhan. Karena buat saya sesungguhnya tata kelola intelijen nasional juga harus bisa menaungi, memberikan rasa nyaman. Nyaman artinya memang Kemhan, saya meyakini bahwa ketika Kemhan tidak ingin membentuk badan intelijen baru atau satu intelijen baru, maka ini adalah bagian dari ketidaknyamanan mereka karena data yang mereka dapatkan dari BAIS bahkan mungkin juga dari BIN tidak cukup bisa memberikan kesempatan buat mereka untuk bisa menganalisa rencana strategi kebijakan yang mau dibuat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ketidaknyamanan ya. Ini saya ingin tegaskan bahwa keberadaan dari intelijen ini itu tidak berada di bawah tidak setingkat dengan BIN, tapi mungkin dia di bawah kementerian. Artinya tidak perlu kemudian juga merubah struktur organisasi yang ada di Kemhan, hanya kemudian mengaktifkan saja. Nah ini yang harus dipahami oleh kita bersama. Nah yang keempat ini menarik misalnya adalah yang tadi Bu Koni katakan bahwa kenapa nggak ada BAIS? Karakteristik berbeda antara BAIS dengan intelijen pertahanan adalah di intelijen pertahanan itu ada warna sipilnya, Bu Koni, yang membuat kemudian ini menjadi warnanya lebih punya perspektif yang lebih luas ketimbang hanya sekedar misalnya mengambil dari BAIS sendiri. Nah sampai hari ini saya pikir itu yang kemudian menjadi catatan penting buat kita bahwa intelijen pertahanan ini menjadi penting untuk dibentuk, untuk kemudian diberi kesempatan kepada Kemhan untuk melakukan proses di mana pembentukan bisa tadi ada 3 yang tadi awal tadi saya kemungkinan bisa diambil dari pos yang ada begitu. Baik, kita lihat nanti Bu Koni sudah ingin segera menanggapi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Bu Koni. Juga memang ada kajian dari memang ada peluang dari sisi hukum bisa untuk membentuk sebenarnya Badan Intelijen Pertahanan ini sendiri begitu. Tapi dari sisi urgensi apakah cukup Pak Muradi begitu? Soal kenyamanan saja, soal ketidaknyamanan Kemenhan mendapatkan data yang kurang banyak mungkin dari BAIS maupun BIN. Kita akan ulas lebih lanjut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
Peran dan kewenangan intelijen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara. Undang-undang ini juga mengatur ruang lingkup dan institusi yang berwenang menjalankan fungsi intelijen negara. Kita lihat pasalnya di layar berikut ini. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, ruang lingkupnya adalah intelijen dalam negeri dan luar negeri, kemudian intelijen pertahanan dan atau militer, intelijen kepolisian, intelijen penegakan hukum, dan intelijen kementerian non-kementerian. Mungkin kita garis bawahi adalah intelijen pertahanan dan atau militer tadi itu ya. Sementara mengenai penyelenggaraan intelijen negara diatur dalam pasal 9. Selain Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan Kejaksaan, di pasal ini juga tercantum lembaga kementerian dan non-kementerian begitu ya. Kita lihat di sini penyelenggara intelijen negara adalah BIN, intelijen TNI, intelijen kepolisian RI, intelijen kejaksaan RI, intelijen kementerian dan intelijen kementerian garis miring non-kementerian. Khusus mengenai fungsi dari intelijen yang diselenggarakan oleh TNI diatur dalam pasal 11 ayat 1. Di sini tercantum bahwa intelijen TNI menyelenggarakan fungsi intelijen pertahanan dan atau militer. Intelijen Tentara Nasional Indonesia, yang dalam hal ini mungkin BAIS begitu ya, menyelenggarakan fungsi intelijen pertahanan dan atau militer. Nah, ketika permasalahannya adalah fungsi intelijen pertahanan ini, berarti apakah sudah tercakup dalam BAIS sehingga tidak perlu lagi membentuk badan intelijen sendiri, ataukah memang ada motif lain karena faktor tata kelola seperti yang dijelaskan oleh Pak Muradi tadi, sehingga BAIS bisa saja fokus pada intelijen untuk militer. Tadi begitu kan disebutkan oleh Pak Muradi begitu. Bedanya intelijen pertahanan di BAIS, kalau ada intelijen pertahanan nanti lebih punya warna sipil sebenarnya. Bu Kony, bagaimana Bu Kony? Kalau saya melihatnya begini, kalau memang intelijen pertahanan dianggap punya warna sipil, kenapa di bawah Kementerian Pertahanan kita tidak tarik dari BAIS, orang dari BAIS, kemudian tarik dari orang dari BIN, ya sudah di situ saja diolah datanya gitu, daripada membuat yang baru. Jadi sekali lagi, kalau saya melihatnya, tadi kan Pak Muradi menyampaikan soal ketidaknyamanan jika data tersebut tidak dapat diterima oleh Kementerian Pertahanan dengan memuaskan. Lah, artinya kalau menurut saya yang terjadi adalah masalah sinergitas antara departemen atau lembaga. Sinergitas. Jadi kenapa mesti kita membuat kontroversi kecuali hanya karena masalah sinergitas. Okay. Kecuali tadi undang-undang ini dirubah. Kalau memang disampaikan tadi atau misalnya Kementerian Pertahanan masuk dari Undang-Undang Nomor 9 tadi pasal 9 yang kementerian itu mungkin bisa. Tetapi sekali lagi pembedaannya apa nih antara pertahanan kalau memang dianggap, saya nggak mau begini. Jangan sampai ada anggapan bahwa kemudian Kementerian Pertahanan itu adalah khusus intelijen pertahanan, karena how you describe intelijen pertahanan? Karena semua itu kan mencakup. Sekarang ancaman apapun dari dalam ataupun luar negeri, indikasi tentang mencakup teritorial, integritas negara, ataupun juga keberlangsungan negara itu kan masuk ke pertahanan. Jadi sangat bisa luas kan. Jadi bukan parsial nanti pertahanan militer sendiri. Justru sebenarnya adalah fungsi Kementerian Luar Negeri yang menurut saya justru perlu. Menurut saya sangat perlu. Perlu badan intelijen sendiri atau tergabung dengan yang tadi disebutkan triumvirat tadi itu? Kalau saya bilang triumvirat saja, tetapi bagaimana sekarang kita melihat, misalnya sajalah contoh Oxford dengan kasus Papua ini. Apa gitu yang dilakukan kemudian oleh Kementerian Luar Negeri, dapat data terkini tentang apa yang dilakukan oleh unsur-unsur di gerakan Papua misalnya nih. Kan dari luar negeri. Yang kedua, yang mungkin harus dipikirkan Kementerian Pertahanan daripada bikin seolah-olah lembaga intelijen baru, tapi bagaimana sebenarnya di bawah Dirjen Stratahan membuat sebuah badan untuk counter intelligence, tapi dari dalam Kemhan sendiri. Jadi bukan membuat pengumpulan data gathering baru, tetapi sekarang dari data yang masuk, counternya apa? Karena menurut saya masalah kita yang sekarang terbesar, data kayaknya banyak deh. Kita tahu dari mana data tentang terkait intelijen, tapi counternya nggak ada. Sangat lambat di counter. Terkait pertahanan adalah yang paling penting bagaimana sebuah berita intelijen ataupun gerakan intelijen itu harus segera di counter, dan itu yang menurut saya sangat lamban. Contoh lah misalnya, kalau mau diambil dari faktor membuat keriuhan, kemarin masalah Pati Unus itu, KRI Pati Unus yang dianggap katanya dibom oleh China. Itu kan kalau mau dibuat sebagai gerakan membuat riuh dengan menyebarkan berita bohong, itu kan harus segera di counter. Siapa yang meng-counter? Nah,
yang hal-hal seperti itu harus segera di-counter. Jadi daripada Lebih membuat baik fokus ke counternya begitu iya, ya. jadi Oke. data gatheringnya tetap dari BAIS sekali lagi Ataupun dan baik BIN. dari BIN, integrasinya saja diperdalam dengan mereka, ya kan? Sinerginya diperketat. Tapi kemudian yang dilahirkan oleh Kementerian Pertahanan adalah bagaimana segera counter berita-berita buruk tersebut sehingga pertahanan kita betul-betul terjaga. Baik, kalau masalah ketidaknyamanan garis bawahnya tadi berarti ada Integritas. masalah sinergitas yang tidak. Kalau tidak nyaman masalah sinergitas. Berarti masalah sinergitas. Masa sekarang kalau nggak nyaman terus dibuat badan baru, nanti nggak nyaman lagi sama siapa, bikin aja badan baru terus. Kalau begitu kita coba tanya datanya ke Komisi 1 sebagai partnernya. Pak Supyadin, sebenarnya bagaimana sinergi sendiri antara badan-badan intelijen yang sudah ada, misalnya BAIS dan BIN, memasok data atau informasi intelijen kepada Kementerian Pertahanan? Karena memang apakah ini memang Anda juga melihatnya semacam masalah sinergitas semata, ataukah memang sebenarnya diperlukan gitu? Halo? Ya, Pak Supyadin. Pak Supyadin. Ya, Mas Indra, jadi begini ya. Pertama ya, saya setuju dengan Bu Koni tadi ya, bahwa kalau dikatakan ketidaknyamanan berarti selama ini badan intelijen yang ada ini tidak pernah disinergikan atau tidak pernah dilakukan sebuah rapat koordinasi untuk mendapatkan apa hasil-hasil intelijen yang diperoleh oleh BAIS maupun oleh BIN yang berkaitan dengan pertahanan. Nah itu. Nah, yang kedua adalah kalau Departemen Pertahanan itu seperti Amerika yang membawahi angkatan bersenjata, itu benar, masih memungkinkan dia membentuk badan intelijen pertahanan, ya. Nah, karena Menteri Pertahanan atau Departemen Pertahanan itu membawahi militer. Sementara di Indonesia, di kita berbeda, ya. Nah, berbeda. Departemen Pertahanan itulah perumus pembuat kebijakan di bidang pertahanan negara. Sementara operasional bagaimana mempertahankan negara itu ada di TNI. Nah, makanya di TNI itu ada namanya Badan Intelijen Strategis. khawatirnya menjadi tumbang tindih nanti ya begitu ya. Oke. Nah, dalam konteks intelijen, Mas Indra, kepentingan intelijen itu dalam sebuah pertahanan negara adalah untuk menghadapi kemungkinan ancaman terhadap pertahanan negara kan. Baik, ya. Nah, jadi intelijen ini adalah disiapkan jauh sebelum terjadi perang Ya. untuk menghadapi perang dan bagaimana setelah perang. Nah, inilah intelijen dikelola sedemikian rupa begitu. Baik, baik Pak. Saya akan Jadi beralih ke dengan Pak demikian, Muradi maka sekarang. menurut saya, Baik, saya potong dulu Pak. Saya akan ke Pak Muradi. Pak Muradi, kalau tadi disebutkan, apakah memang alasannya karena faktor data intelijen dari BAIS maupun BIN yang tidak bisa masuk secara lancar atau diterima dengan lancar oleh Kementerian Pertahanan begitu Pak, sehingga membutuhkan ya udah kalau begitu buat sendiri saja begitu. Apakah itu alasan utamanya sehingga nanti kita bisa menakar urgensinya Pak? Ya, ya begini ya, logikanya nggak begitu. Halo, logikanya adalah bahwa Kemhan itu pembuat kebijakan. Dibayangkan kemudian dia sangat bergantung pada lembaga yang kemudian operasional. Jadi maksud saya pemisahan antara intelijen pertahanan dengan intelijen militer itu menjadi satu hal yang urgensi untuk dilakukan. Jadi kalau dibilang soal kenyamanan buat saya sebenarnya kan bumbu saja, tapi poin pentingnya sebenarnya adalah bagaimana kemudian Kemhan melakukan langkah-langkah yang sifatnya kemudian strategik ya dengan data yang mereka punya dan saya pikir tidak harus kemudian keluar dari konteks karena misalnya katakanlah dia bisa jadi unit atau badan intelijen ini di bawah misalnya Dirjen Serahan misalnya atau misalnya kemudian merubah jadi Pusdatin tadi ya saya bilang hanya membuat mereka supaya lebih efektif
selama ini yang kemudian saya melihatnya tidak cukup bisa dilakukan selama katakanlah ya itu misalnya 15 tahun terakhir lah. Jadi kemudian misalnya kita berkaca misalnya pada buku putih pertahanan misalnya. Ya. Kalau Bu Kony pasti tahu bagaimana buku putih pertahanan yang ada itu kelihatan sekali tidak punya karakter penggalian yang sifatnya lebih komprehensif. Karena apa? Karena logika yang dibangun teman-teman Kemhan ketika membentuk itu menjadi sangat bergantung satu sama lain. Jadi kalau saya memahaminya ini tidak akan mengganggu lembaga lain. Hanya masalah adalah bagaimana kemudian Kemhan bisa merumuskan kebijakan yang seperti tadi di Perpres 258 2015 ya soal peran dan fungsi Kemhan, di mana posisi kemudian mereka juga harus merumuskan kebijakan itu. Bagaimana bisa merumuskan sementara potensi ancaman, potensi segala macam itu dia tidak benar-benar memahami benar secara komprehensif. Secara sederhana tidak cukup tidak diberi data dari cukup tidak diberi data dari BAIS dan juga BIN misalnya. Ya ada, tapi kan kita sama-sama tahu misalnya ada Kominfus, ada Kominda. Kominfus itu kan juga kemudian mungkin Mbak Kony bisa tahu bagaimana mekanisme di Kominfus. Gitu. Artinya memang buat saya sebenarnya saya menghargai benar inisiatif dari Menhan. Hanya memang perlu digarisbawahi bahwa langkah-langkah ini juga harus kemudian bisa sinergis, bukan kemudian tumbang tindih. Itu poin pentingnya sebenarnya. Karena toh di Undang-Undang 17 2011 itu diperbolehkan di poin B misalnya dengan poin yang terakhir yang intelijen kementerian. Loh, jangan dipikir kementerian itu nggak punya, cuman mungkin skalanya apakah besar seperti model misalnya katakanlah model kayak Kemdagri, mereka punya misalnya Kesbangpol gitu kan. Kemudian di Kemlu juga mereka punya dengan unit yang mungkin lebih kecil karena kebutuhan kan. Jadi itu dimungkinkan dan itu di bawah koordinasi dari BIN dalam bentuk Kominfus tadi. Jadi saya berharap sebenarnya model-model yang kemudian seolah-olah tidak perlu Kemhan melakukan itu harus kemudian dipahami sebagai langkah yang tidak cukup baik gitu loh. Saya berharap sebenarnya ini hal yang baik, kita tinggal tunggu saja apakah Kemhan kemudian fokus pada apa yang menjadi tujuan dari pembentukan Badan Intelijen Pertahanan itu sendiri. Demikian, Mas. Secara urgensi urgen tidak, Pak Muradi? Ya. Kalau urgensi saya memahaminya butuh gitu loh. Gini butuh. Urgen berarti urgen ya. Ada namanya produk-produk Kemhan yang kemudian kalau mungkin Bu Kony juga tahu bagaimana kemudian kita pahami. Misalnya katakanlah buku putih pertahanan, kemudian strategic defense review. Nah, bentuk-bentuk ini yang kemudian menjadi dasar dari pijakan buat TNI dan TNI terutama ya untuk kemudian merespon bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Kemhan. Nah, bisa bayangkan kemudian buku putih, strategic defense review sebagainya itu tidak dipegang oleh Kemhan sendiri sebagai lembaga yang kemudian merumuskan itu. Buat saya itu menarik kenapa? Kalau ini dibiarkan maka Kemhan akan menjadi lembaga yang tidak bisa mampu merumuskan kebijakan politik pertahanan secara komprehensif. Oke, baik Bu Kony. Kalau saya menjawabnya begini ke Pak Muradi, kalau sampai Kemhan tidak bisa menjabarkan secara komprehensif, itu karena menurut saya secara struktur kita ini bernegara dalam aspek pertahanan, kita itu telah melakukan kesalahan fatal selama 17-18 tahun terakhir. Kesalahan fatal selama? 17-18 tahun terakhir. Undang-undang telah memerintahkan presiden untuk membentuk National Security Council. Tadi ya, sekarang coba kita kaitkan. Kalau memang ini kaitan pertahanan ini kepada misalnya kebijakan presiden tentang poros maritim dunia. Itu kan sebenarnya kalau dipahami visi poros maritim dunia itu secara total membalik kebijakan negara ini baik dari aspek pertahanan, baik dari kebijakan politik luar negeri. Sekarang saya pertanyakan, kalau memang dengan menjadi poros maritim dunia kita akan membangun Green Water Navy di kawasan ASEAN misalnya. Kan itu artinya politik luar negeri itu harus sepakat bahwa Green Water Navy ASEAN itu membuat militer kita, posisi pertahanan kita itu harus dikonter dari mulai kawasan ASEAN. Di situ memang betul fungsi kemudian pertahanan tadi itu harus diperkuat. Saya sepakat dengan itu.
Karena kenapa? Ternyata melebar yang tadi Bais masih dalam yurisdiksi nasional, kemudian itu menjadi meluas kan, menjadi kepada wilayah kawasan. Tapi kan ini semua nggak bisa jalan karena apa? Undang-undang kitanya yang harus ikut. Sekarang begitu dikatakan kita menjadi negara poros maritim dunia, tidak dibekali kemudian perubahan doktrin dan apapun itu yang merubah kita sekarang harus menjadi negara pemain di kawasan misalnya. Jadi sekali lagi, saya sepakat dengan Pak Muradi, kalau memang mau diambil dari masalah kementerian harus punya, apanya dulu nih, intelijen seperti apanya. Jadi jangan sampai wilayahnya masih sama, tetapi kita kemudian bentuk badan baru. Unless kita sekarang betul-betul menjalankan nawacita bahwa kemudian militer kita, TNI kita di tahun sekian sudah ada di Green Water Navy di kawasan ASEAN. Kemudian di tahun misalnya 2050 sudah di Blue Water Navy yaitu di Pacific dan Indian Ocean. Kalau itu saya sepakat Kementerian Pertahanan harus segera diperkuat. Tetapi sekali lagi diperkuat dalam arti dengan ditambahin jadi intelijen yang benar-benar counter semua apapun informasi yang membahayakan posisi kita dari wilayah yang sudah menjadi luas. Tapi yang sekarang masih jauh dari butuh itu. Sebentar, tapi sekali lagi pada saat posisi Kementerian Pertahanan memang menjadi Kementerian Pertahanan seperti Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Betul yang disampaikan tadi oleh Pak Supriyadin. Karena kalau memang seperti itu dibutuhkanlah. Hari ini menurut saya apapun data yang diterima Kemhan, anggaplah kita punya data yang demikian canggihnya tentang ancaman pertahanan. Bisa nggak Kemhan kemudian memutuskan sendiri tanpa Kementerian Luar Negeri atau tanpa campur tangan dari Pak Luhut Panjaitan? Saya pikir nggak bisa. Menko Polhukam Jadi gitu saya pikir kalau saya bisa menyarankan kepada Pak Menhan, urgensinya itu adalah Kementerian Pertahanan dorong dulu National Security Council. Itu yang menurut saya PR terbesar bangsa ini yang saya heran kenapa nggak bisa diberes-beresin. Itu lebih urgent daripada sekarang membentuk intelijen sendiri. Karena kalau intelijen sendiri itu cuma masalah bagaimana kemudian Bais misalnya ditarik orangnya ke Kementerian Pertahanan atau kemudian dari BIN masuk. Jadi jangan sampai kayak di laut kita gitu loh. Ada semua 13 departemen masuk semua nyemplung ke laut. Jadi jangan sampai intelijen kita pun begitu. Ada misalnya beberapa intelijen akhirnya jadi acak-acakan kemana-mana. Coba kita lihat dulu corongnya kemana. Jumlahnya banyak tapi ternyata tidak terintegrasi, ya kan? Malah jadi bisa-bisa yang saya khawatirkan malah overlapping. Apalagi tadi saya bilang kalau memang masih wilayah cakupannya masih sama, itu kan menjadi sulit. Jadi visinya ini urgensi melihat harus adanya kemudian adanya intelijen di bawah Kementerian Pertahanan. Apa karena kita menjadi negara poros maritim dunia sehingga kemudian kita perlu data yang lebih akurat atau lebih cepat atau lebih apapun juga. Baik, saya mengerti itu, tapi itu harus dinyatakan. Jadi jangan tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, hanya merasa tadi ketidaknyamanan, kemudian mendirikan badan intelijen. Baik, nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Muradi dan bagaimana tanggapan dari Komisi 1. Kami masih akan segera kembali mengulas ini saat lagi. Ada penjelasan yang memotret lebih luas tadi disampaikan oleh Bu Kony begitu, Pak Supyadin. Jadi intinya sebenarnya apakah memang lebih urgent ketika daripada berbicara tentang membentuk lembaga intelijen di tubuh Kemenhan secara utuh hanya di Kemenhan saja begitu, tapi lebih baik melihat bagaimana diintegrasikan sebenarnya lembaga intelijen antara Kementerian Pertahanan, kemudian Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri begitu untuk kemudian dengan syarat juga tidak ada Kemenko Polhukam di sana Bu Bu Kony. Bagaimana Anda melihat ini Komisi 1? Ya begini Mas Indra ya. Pertama kalau kita ingin membentuk Badan Intelijen Pertahanan, outputnya apa? Nah, kan kita kalau bicara intelijen pertahanan itu kan sebenarnya intinya itu kita ingin mengetahui berapa sih kekuatan bersenjata musuh, ya, berapa alutsista yang dia miliki, bagaimana strategi dia berperang, ya, apa saja kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Istilahnya kalau dalam bahasa itu susunan bertempur musuh. Nah, ini yang kita ingin ketahui. Nah, selama ini Mas Maulana, kan Bais itu sudah ditempatkan di beberapa negara yang strategis. Nah, tugas ini adalah namanya atase pertahanan. Ini mereka orang-orang Bais. Ditempatkan di beberapa negara yang strategis sebagai atase pertahanan.
tugas atas pertahanan itu adalah antara lain selama ini melaksanakan operasi intelijen terbatas. Artinya dialah tugasnya ini untuk mengetahui tadi yang saya bilang, susunan bertempur sebuah negara. Ya, susunan perang sebuah negara. Jadi berapa kekuatan angkatan bersenjatanya, bagaimana macam-macam alutsistanya, kemampuannya apa, kelemahannya apa. Nah, itu. Oke, baik. Nah, kalau itu output yang diharapkan, saya paham apa yang dimaksud oleh Menhan. Kalau itu outputnya, mengapa badan intelijen yang ada ini tidak diberdayakan, diberikan tugas-tugas itu? Nah, kemudian tugas-tugas yang diberikan itu dilakukan evaluasi. Apakah dalam setiap tahun, dalam setiap triwulan dievaluasi. Apa saja yang dihasilkan, misalnya oleh atase pertahanan. Apa saja yang dihasilkan oleh BIN yang ada di luar negeri. Nah, mungkin ini lebih efektif kita lakukan daripada kita membangun sebuah organisasi baru. Pak Supyadin. Karena organisasi baru itu, dia implikasinya adalah pada anggaran. Baik. Sementara Implikasi untuk pada mendapatkan anggaran harus jelas nomenklaturnya. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada nomenklaturnya, tidak bisa didukung anggaran. Oke, nanti kita akan bicara lebih Jadi lanjut soal nomenklaturnya, harus ada Pak ya. nomenklaturnya. Oleh karena itu saya pikir wacana ini, ya wacana Menhan ini sebenarnya sebelum diwacanakan seperti ini, itu sebaiknya dibicarakan dengan Komisi 1. Ya. Nah, ini ingin saya Nah, tanyakan sehingga Pak nanti Supyadin. situlah Pak Supyadin, dirumuskan. maaf Kita minta saya apa potong sih dulu Pak Supyadin. tugasnya. Saya ingin agar Ya. lebih cepat. Ini sebenarnya Komisi 1 belum pernah berbicara sama sekali dengan Menhan terkait dengan wacana ini. Bukankah ini sebenarnya sudah mulai muncul Belum. sejak bulan Maret, Belum, Pak? Mas Maulana. Pak Sampai Supyadin. hari ini kita belum tahu ada wacana untuk membentuk Badan Intelijen Pertahanan. Ya. Tapi dari data yang kami coba lihat ke belakang, sebenarnya pernyataan-pernyataan ini sudah ada sejak bulan Maret, Pak. Apakah tidak Iya, ada tetapi belum inisiatif pernah dari dalam Komisi raker 1 kita untuk dengan kemudian... Menhan itu belum pernah diungkapkan oleh Menhan. Ya, apakah Rencana ini kemudian... pembentukannya belum ada. Apakah kemudian sebelumnya Komisi 1 sama sekali tidak mengetahui dan berinisiatif untuk memanggil setelah ini, Pak? Oh jelas, ini kan awal mulanya Mas Maulana dengan lahirnya Perpres 58. Ya. Ya, di mana Menhan juga punya wacana untuk atase pertahanan itu di bawah Menteri Pertahanan. Nah inilah atase pertahanan inilah yang nanti diberikan tugas-tugas intelijen kira-kira ke sana. Oke. Oleh karena itu perlu Menhan memandang perlu ingin membangun Badan Intelijen Pertahanan. Baik, saya ke Pak Ini Muradi dampak sekarang. implikasi dari Perpres 58 itu. Oke. Gitu. Baik, ke Pak Muradi sekarang. Pak Muradi tadi kalau disebutkan dari Komisi 1 bahwa ketika bicara soal membentuk lembaga atau badan baru ini implikasinya kepada anggaran. Yang artinya anggaran ini harus bisa diwujudkan jika memang sudah ada nomenklatur yang jelas dan juga tentu saja tujuan yang jelas. Kalau Anda melihat bagaimana dengan pernyataan dari Komisi 1 tadi? Ya, tadi udah dijelasin semua tuh apa namanya? Apa yang dikata tujuan dari pembentukan fungsi pembentukan badan intelijen pertahanan itu sudah dijelaskan tadi sama Pak Supyadin. Itu yang sebenarnya melekat dalam konteks intelijen pertahanan. Saya memisahkan antara intelijen pertahanan dan intelijen militer. Nah, sementara yang tadi dijelaskan Pak Supyadin adalah intelijen pertahanan. Postur negara lain, ancaman berapa banyak mereka, kemudian potensi ancaman dan segala macam. Itu adalah kewenangannya intelijen pertahanan. Kapan kita mendeploy itu kemudian intelijen pertahanan kemudian berkoordinasi dengan teman-teman di TNI. Jadi katakan apakah ini berkoordinasi dengan anggaran, sekali lagi saya bilang ada tiga potensi di Undang-Undang 17 2011 itu. Apakah merubah lembaga yang sudah ada? Tadi saya usul Pusdatin dirubah misalnya. Pak Muradi, saya potong dulu. Yang kedua Pak Muradi. misalnya, ya. Maaf, saya potong dulu. Tadi Anda bilang yang beberapa hal tadi itu yang dijelaskan adalah soal intelijen pertahanan. Mendeploy, kapan mendeploy dan lain sebagainya. Nah, kemudian letaknya intelijen militer itu di mana? Bukankah itu kemudian juga fungsi dari intelijen militernya? Nah, intelijen militer itu lebih pada operasional, Mas. Katakan begini misalnya, contoh ya.
temuan misalnya ada gerakan pasukan misalnya atau kebijakan yang dibuat oleh Malaysia di perbatasan. Nah, respon dari intelijen militer adalah dia memproses itu di level lapangan. Oke. Jadi jangan dibalik-balik. Ini kan intelijen pertahanan, intelijen militer jadi mix. Begitu mix kita bingung mana yang harus dijadikan acuan kita. Jadi saya memahaminya apa yang dilakukan Pak Supriyadi itu adalah intelijen pertahanan. Baik. Postur negara, ancaman negara, tiap tahun kita punya strategic defense review yang kemudian mereview negara-negara lain, apa yang kita punya, negara lain punya, potensinya seperti apa. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menjawab pertanyaan penjelasan Bu Kony ya. Saya nggak pengen terlalu jauh Bu soal Dewan Keamanan Nasional. Saya setuju, tapi bahwa ini adalah lebih ke dalam Kemhan. Kemhan punya kebutuhan untuk misalnya merumuskan kebijakan yang sifatnya komprehensif. Oke. Dan itu tidak akan mengganggu kinerja lembaga badan intelijen nasional negara yang menjadi koordinator. BIN ya. Jadi kalaupun ada konsekuensi anggaran, itu bisa diambil dari lembaga yang sudah ada tadi. Kalau bahasa saya, ini jangan terlalu rumit melihatnya, karena toh pada akhirnya kita akan lihat outputnya. Tadi Pak Supriyadi bilang bahwa outputnya itu yang jelasin Pak Supriyadi adalah outputnya. Sebenarnya yang dikhawatirkan adalah soal tumpang tindih, tapi kalau Anda melihat tidak ada ya tumpang tindih itu ya. Kalau saya gini, intelijen pertahanan itu yang tumpang tindih dengan siapa? Contoh nih, ini contoh Pak Mas. Ya. Waktu ada namanya seminar internasional soal Papua Merdeka di Vanuatu. Ini saya Kemlu itu ragu-ragu meresponnya, apakah kemudian datang atau tidak. Sementara teman-teman di BAIS kan kebingungan kan, terbiasa operasional. Oke. Sementara responnya harus dilakukan dengan misalnya pola-pola pengkondisian di sana. Baik. Nah itu hanya bisa dilakukan teman-teman di intelijen pertahanan gitu. Oke. Baik, saya minta tanggapan sedikit dari Bu Kony sebagai penutup. Jadi beda tadi, Anda sepakat itu intelijen pertahanan itu kemudian intelijen militer tidak seperti yang Enggak, saya nggak sepakat. Kenapa nggak sepakat? Indonesia ini udah berapa lama sih berdiri? Intelijen yang ada selama ini hanya BAIS dan BIN. Kalau sekarang kita anggap bahwa militer itu operasional, selama ini kita melewati negara ini dengan apa? Berarti kita tidak menjalankan yang tidak operasional atau gimana? Jadi saya melihatnya tetap saja sudah berjalan selama ini dan normal-normal saja. Kalau yang sekarang disinggung adalah masalah tentang tadi Papua Merdeka di Vanuatu, itu yang saya bilang justru tadi yang saya bilang di awal, yang saya rasa perlu justru intelijen dari Kementerian Luar Negeri kita yang sangat lemah. Jadi kita tuh nggak punya semacam Mossad gitu loh. Kalau itu memang sangat perlu. Nah sekarang kalau disampaikan Pak Supriyadin, BAIS sudah menjalankan fungsi itu dengan adanya Adhan. Ya sudah, Adhan itu saja jadikan kenapa atas jadi pertahanan ya? Ya atas pertahanan. Kenapa jadi gara-gara ada Adhan itu kalau Adhan di bawah Kemhan saya sangat setuju. Memang saya minta memang saya juga sangat setuju kepada Menteri Pertahanan Adhan itu di bawah Kemhan. Tapi gara-gara Adhan di bawah Kemhan terus kemudian kita seolah-olah perlu lagi itu menjadi aneh. Yang harusnya Adhan di bawah Kemhan tapi gathering information dari BAIS dan dari BIN itu diperdalam, deepening the data gitu loh. Ya the data gathering. Jadi memperdalam bagaimana pengumpulan data. Nah, tapi kalau tadi terkait Vanuatu dan Papua, saya sepakat justru yang sekarang saya selalu heran. Itu ya. Kemenlu itu terlalu banyak diem. Apapun reaksi dari orang, ya kan, counternya nggak ada. Mata-mata kita di Vanuatu, di Oxford atau dimanapun juga nggak ada gitu loh. Atau jangan-jangan Kemenhan melemparkan ini sebenarnya untuk menyindir Kemenlu. Nggak usah sindir-sindir. Jadi kembali lagi saya cuma melihatnya begini, ini bukan masalah data yang bisa operasional atau data tidak bisa operasional atau enggak. Karena selama ini negara ini ada, begini kok modelnya gitu loh. Jadi tapi saya sangat sepakat bahwa kemudian Menteri Pertahanan menganggap Adhan di bawah itu saya sangat setuju. Dan jadikanlah mereka tombak-tombak dari intelijen gathering untuk Kementerian Pertahanan. Tetapi tidak usah dulu membentuk. Saya tambahkan lagi ya, karena kalau di bawah di Strathan, sebenarnya di dalam Kemlu sendiri, Kemhan itu sendiri masih banyak yang kita mesti lihat. Dari 8 tugas Kementerian Pertahanan, kalau saya jabarkan tugas Menhan, tugas Sekjen dan ke bawah, yang paling sibuk tuh Menhan dan Sekjen. Dari tugas 1 sampai 8, dari mulai rencana strategis sampai penghapusan di ujung, itu menjadi tanggung jawab Menteri dan Sekjen. Di bawah di Jen Strathan, di Jen Pothan, di Jen Kuathan, itu hanya ambil sepotong di 1, 2, satu lagi di 4, 5. Nah,
itu coba kita sinergikan dulu, itu akan ketahuan di mana sebenarnya kita perlu atau enggak. Oke, Jadi ada baik. pembenahan ke dalam Kementerian Pertahanan yang saya pikir lebih urgent dibanding membentuk badan. Semoga Menhan melihat ini, lalu bagaimana wacana ini diseriusi jika memang tetap akan melanjutkan berkomunikasi dengan Komisi 1 DPR. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih sementara kasih banyak, Bu Pak Koni. Indra. Terima kasih. Saya ucapkan juga ke Pak Muradi yang bergabung dari Bandung, Jawa Barat. Lalu kemudian juga ada Pak Supyadin yang bergabung dari luar studio. Terima kasih. Selamat malam. Tetaplah bersama kami. Kami masih akan segera kembali dalam CNN Indonesia Prime News sesaat lagi.